Yos, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya. Jadi tadi pagi sudah diupdate untuk Algo dan CHZ. Jadi kalian bisa tahu juga untuk beberapa area yang krusial dan harus diperhatikan ya buat teman-teman sekalian. Jadi jangan FOMO ketika melihat si Algorand sama si CHZ ini naik ya. Justru inilah saat yang tepat untuk kalian melakukan cicil jual gitu, bukan malah FOMO paksa beli ya, beli di pucuk teman-teman ya. Jadi untuk area-areanya dan pertimbangan sudah saya sampaikan di dua video ini. Jadi kalian bisa coba tonton di dua video update mengenai Algorand dan juga CHZ. So ya, kita akan awali dengan di XY terlebih dahulu secara daily time frame aja. Jadi di sini kita bisa lihat ya, untuk RSI-nya pun dia sudah berada atau break di bawah level 50. Jadi kalau misalkan dia mantul pun hanya terbatas saja, maybe dia refresh aja, ngetes lagi di level 50 untuk lanjut turun. Berikut juga dari pergerakannya juga secara candlestick di XY secara daily time frame. Jadi memang kita bisa lihat ya, dia udah retest di area box orange ini yang sebelumnya kalau diperhatikan ini menjadi area resistance and di flip menjadi support, and then ya ketika resist di flip support, terakhir kali ini disentuh lagi ya menjadi support juga teman-teman ya. Ini di sekitar range area 104,6 sampai 105,48 untuk si DXY, dan sekarang adanya reaksi pemantulan. So ya bisa diekspektasikan maybe dia ngetes lagi ke box warna ungu before dia melanjutkan penurunannya gitu ya. Kurang lebih seperti inilah ekspektasinya. Area ungu ini di kisaran berapa? Area ungu ini di kisaran 107,6 sampai 108,17 ya untuk CDX. Jadi kurang lebih seperti inilah ekspektasinya. So kalau misalkan ini benar yang terjadi, maybe untuk short termnya market kembali akan ya maybe tertekan ya, before nanti market kembali dikasih napas kembali waktu dia melanjutkan penurunan atau retest lagi ke area strong support and resistance pada pergerakan sebelum-sebelumnya di box warna orange ini ya. Cuman memang ini menjadi salah satu bahan pertimbangan aja, dimana sekarang ini market kripto tidak terlalu ikut ya dengan pergerakan dolar dan lain sebagainya, malah dia bergerak sendiri karena memang sentimen negatif yang ada di dalam komunitas atau market kriptonya itu sendiri ya. Jadi palingan yang perlu di note adalah kalau misalkan di XY ini melanjutkan penguatan, biasanya kan bet ya untuk pergerakan market, ditambah dengan market kripto yang masih banyak sentimen negatif ya bisa aja kembali tertekan. Nah itu note-nya aja teman-teman ya. Next, ini untuk Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara daily pun ini closingnya kurang bagus ya, dia kayak gini doang closingnya. Kemudian sekarang ini muncul red candle, masih seperti ekspektasi yang kemarin saya sampaikan ketika dia nge-spike kena reject di strong resist di box hijau di kisaran 17.500 sampai 18.000 ya, 17.500 sampai 18.000 dolar. Dia turun mantul and then ya ketahan di sekitar 17.000 dolar, 17.100 dolar itu ketahan. Dan sekarang ini sideways. Jadi memang masih adanya kemungkinan untuk dia dari sini ke reject dan retest kembali atau masuk kandang lagi nih di box warna biru atau di sekitar 15.600 sampai 16.100 dolar. Itu masih adanya chance untuk si Bitcoin maybe koreksi lagi ke kisaran situ, baru nanti kita lihat apakah di situ adanya demand lagi untuk Bitcoin maybe melanjutkan penguatannya gitu ya, ngetes lagi ke strong resistance-nya, atau malah di sini nggak adanya buyers ya yang beli, ya udah dia bisa melanjutkan penurunannya kembali. Dan ya kalau kita lihat sekilas pun secara daily time frame di sini volumenya malah makin kecil teman-teman di sini. Ya jadi memang nggak heran juga sih sebenarnya weekend ya, Sabtu Minggu itu volume nggak terlalu signifikan. Yang perlu kita perhatikan adalah di Senin Selasa sih biasanya lanjut merah malahan. Ya berharap aja lah untuk menjelang Piala Dunia ini ya, beberapa koin bola itu masih bisa lawan arus lah, harapannya sih seperti itu. Ya dan Bitcoin pun kalau misalkan memang dia turun pun ekspektasi atau harapan saya pribadi pun ya turunnya pun cuma sekedar masuk kandang lagi ini aja deh. Jangan dibanting lebih dalam. Ya baru nanti semoga dari area situ maybe adanya pemantulan gitu. Cuman yang perlu kita note dan perlu kita waspadai adalah ketika memang dia memang koreksi lagi ke area support kuatnya, kalau di situ nggak adanya demand ya kita harus bersiap prepare for the worst untuk si Bitcoin maybe bisa turun lagi kembali ya lebih dalam, ngejar kisaran 13.000 atau 14 ribuan dolar ya. Jadi itu sedikit reminder dari saya mengenai Bitcoin secara daily time frame. Kemudian kalau misalkan kita pindah ya di sini BTC USDT ya, kemudian kita pindah ke sini aja, and then kita lihat di time frame 4 jamnya aja. Yap.
Ya, jadi kemarin ini saya ada sampaikan, memang teman-teman juga udah lihat pastinya ya, di sini adanya bear penan ya untuk pergerakan si Bitcoin maybe di time frame 4 jamnya. Dan ya sekarang ini dia udah bener-bener makin lama ini makin menyempit ya pergerakannya nih. Sideway-nya itu makin, range-nya itu makin menyempit. Tinggal kita lihat apakah dia break-nya ke atas ya atau dia break ke bawah. Tuh teman-teman, yang perlu di note adalah ketika memang dia breakout ke atas, apakah dia cuma sekedar break kemudian testing terhadap MA55 garis kuning ini di sekitar 17.100-an dolar. Nah kalau misalkan ditandain di kisaran ini ya, nah nih ya precisely kalau kita tandain di kisaran itu dan kita zoom sedikit, ini pas banget ya di kisaran 17.100-an dolar. Pada pergerakan sebelumnya di sini menjadi resisten, and then resisten juga ya. Jadi kalau misalkan pun di sini dia break, kemudian di sini yang perlu kita perhatikan apakah di sini kena reject lagi, kemudian dia malah cuman intinya dia cuman tersideways aja nih di kisaran range ini, atau malah dia mampu true breakout, harus mampu reclaim dulu kisaran 17.100-an dolar. Itu yang perlu kita perhatikan kalau dia breakout. Tapi kalau misalkan dia terbreakdown gitu ya, kita juga nggak bisa ekspektasi dia langsung wah ini udah siap-siap dia bakalan terjun dalam. Kita harus perhatikan juga beberapa area supportnya dia. Seperti di kisaran sini aja dulu teman, di sini range terdekatnya dia nih ya, di box warna merah ini di sekitaran 16.370 sampai 16.470 dolar. Sebelumnya ini menjadi area support tahanan terakhirnya dia si Bitcoin gitu. Tinggal kita lihat aja breakout ataupun breakdown dari si triangle pattern ini, kita harus lihat secara impulsif atau korektif aja gitu ya. Dia break atau breakdownnya itu dia impulsif ya, candlenya besar atau candlenya kecil-kecil. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi sekali lagi saya note dan infokan untuk beberapa range area support and then resistance terdekat. Nah kalau misalkan dia terbreakdown ya, kemudian impulsif, area ini jebol ya, next target kisaran berapa ya, dia bisa masuk kandang lagi ke swing low-nya dia di kisaran 15.500 sampai 15.800-an dolar lah, sekitar area situ yang berpotensi defisit kalau misalkan area box merah ini jebol gitu ya. Jadi ini secara time frame 4 jamnya. Dan kalau dilihat juga RSI-nya pun ini masih berada di level 50, di bawah level 50. Jadi kalau misalkan dia mengalami penguatan pun ya biasanya penguatannya cenderung terbatas ya. Kemudian juga belum adanya volume yang mendukung. Jadi tinggal kita lihat juga dari segi volume, jangan dilupakan teman-teman ya. Next ini untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. Nah yes, jadi secara time frame 1 jam area resistance kuatnya masih sama di kisaran 16.900 sampai 17.100 dolar. Kemudian kalau misalkan kita zoom lagi di sini ya, perbesar lagi. Ini kan sebelumnya terbentuk seperti double bottom ya di sini. Bottom 1, bottom kedua. Kemudian di sini area neckline-nya kan. Kemudian dia kurang lebih huruf W gini kan. Nah, jadi di highest terakhirnya dia pun dia sama ke reject ya, sesuai udah targetnya udah kecapai. Nah, sekarang ini dia sempat ketahan ya di area neckline double bottom sebelumnya di box kuning ini. Dia mantul nge-spike tapi akhirnya dia terbreakdown lagi. Nah, sekarang ini kalau misalkan kita perhatikan lebih seksama, kita turun time frame 15 menit. Nah, di sini ya. Di sini terbentuk seperti double bottom juga, cuman lebih mini. Ini kan lebih besar nih range-nya. Ini lebih mini karena memang mungkin menjelang karena weekend juga gitu ya. Di sini kalau bisa saya tandain ini bottom 1 dan ini potentially bottom kedua. Dengan area neckline sama teman-teman di area box warna kuning ini. Kita bisa lihat nih yang menjadi resisten, di sini resisten, di sini resisten, ini become support, resist gitu ya. Jadi bisa diperhatikan untuk next target support and resistance sekaligus neckline dari si double bottomnya si Bitcoin, walaupun ini lebih kecil gitu ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau dia mampu break ya next target lagi kisaran berapa? Pertama ya PR-nya si Bitcoin di sini untuk ngetes neckline dulu nih di sekitar 16.680 sampai 16.730 dolar. Tuh yang pertama. Kalau area itu mampu di reclaim ya, next target di kisaran berapa, Bro? Di next target di kisaran sini saya coba tandain lebih kecil lagi tandanya di sini. Ya ini di kisaran 16.790 sampai 16.820 dolar lah. Sekitar area itu. Ya jadi kita ataupun saya tandain dulu untuk area yang lebih kecil lagi. Ya, jadi ini klasifikasi lebih kecil untuk secara time frame 15 menit. Nah, kalau area itu mampu di break lagi sama si Bitcoin, which is itu bagus ya. Next lagi target bisa ngetes lagi ke swing high terakhirnya dia, di mana itu menjadi area atau zona resist kuatnya si Bitcoin. Ya, ini kita ngomongin kalau good scenario-nya.
Ya, kalau misalkan bad scanner gimana? Oke, kalau bad scanner bisa aja dari area sini dia retest di neckline-nya, kemudian dia kena reject, ya bisa aja dia kembali terbreakdown dan ngetes lagi di area potentially low-nya dia ketika create yang namanya double bottom, dan ini potensi triple bottom di sekitaran $16.570, $15.550, sekitar area situ yang perlu dipantau. Kalau dia terbreakdown ya udah potensi ngetes ke box merah di sekitar 16.400 sampai 16.490 dolar ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan ya, secara time frame kecil sampai besarnya, kemudian di XY juga ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.